sebenarnya ciri-ciri dari investasi bodong ini seperti apa sih? Belum jadi korban, Jangan tapi sampai sudah ya. ditawarkan. Oh gitu. Ada beberapa teman artis juga yang maksudnya menawarkan. Akhirnya usaha ini itu supaya duitnya berlipat-lipat dengan cepat. Ini yang bikin investasi bodong jadi rame. Mereka selalu mengumpulkan dan menjanjikan hasil yang tinggi di awal, biar kita encourage untuk ngajakin teman lagi. Hai pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Novita Enji dapat kembali menjumpai Anda di Gaya Hidup Masa Depan, Cicil Masa Depan Mapan dari sekarang. Pemirsa, terkadang akal sehat dan juga hati nurani ini sering kalah nih. Karena apa ya? Ini karena kita rakus ingin mendapatkan uang yang lebih dalam waktu yang cepat dan singkat dan juga dengan keuntungan yang berlipat-lipat. Nah, ini yang membuat kadang-kadang seseorang terlena dengan iming-iming investasi bodong dan sesat. Nah, saya sekarang ini ingin mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah ilustrasi berikut ini. Kasus investasi bodong yang merugikan nasabahnya sudah sering terdengar. Namun, seperti tak kehabisan cara menipu korbannya, kasus serupa kerap terulang kembali. Iming-iming keuntungan besar dari hasil investasi menjadi daya pikat utama. Korban pun berasal dari berbagai kalangan. Tingkat pendidikan tidak selalu sejalan dengan tingkat literasi keuangan. Di tengah perkembangan aneka produk dan jasa keuangan, menjadi keharusan bagi masyarakat untuk terus waspada dengan tawaran investasi. Pengaruh dari lingkungan, keluarga, juga teman sangat mempengaruhi keputusan atas investasi kita. 750 perusahaan telah masuk dalam catatan otoritas jasa keuangan dalam kategori bodong. Agar terhindar dari penipuan serupa, ada baiknya kita waspada. Pengen tahu nggak sih, jadi penasaran nggak sih seperti apa sih ciri-ciri dari investasi bodong dan ini gimana ceritanya ya kok bisa menjadi korban dari investasi bodong. Nah, mumpung lagi ada Astrid nih di apartemen saya mau ngajakin ngobrol-ngobrol Astrid. Tunggu dulu. Astrid yang saya tahu ada kan ya di sini karena saya pengen tanya Astrid ini pernah menjadi korban dari investasi bodong atau enggak, tapi tunggu, kamu tuh bawa orang pelaku yang jual investasi bodong ya? Belum tahu, belum lihat infotainment. Aku yang baru, suami barunya Astrid. Gimana? Uya-kuya kontraknya habis. Kamu kegantengan jadi uya-kuya. Dasar ngeledekin. Istrinya ya. Ya udah, Bayu, udah kamu deh ikutan ngobrol deh di sini deh, mumpung kamu juga lagi main. Boleh ya? Boleh. Ya aku bosan di tempat aku. Aduh, nggak ada tapi makanan. Astrid pernah jadi korban dari investasi bodong ini nggak sih, Astrid? belum jadi korban, Jangan tapi sampai sudah ya. ditawarkan. Oh gitu. Ada beberapa teman artis juga yang maksudnya menawarkan gitu, tapi kita agak-agak kayaknya banyak kan ada investasi bodong, jadi kita agak-agak jaga diri gitu. Ya supaya mikir-mikir ya. banyak ditawarin banyak. Iya, investasi. Aku sih paling anti gitu-gituan. Investasi bikin frustasi. Lo kenapa gitu ya? Kenapa frustasi? Gitu. Ribet, pusing. Apanya yang ribet, apanya yang pusing? Aduh, elah. Nih ya, sekarang investasi itu apa-apa kan harus ada pajaknya, udah gitu harus diperhatiin, udah gitu harga kadang naik, kadang turun. Belum hari Senin harga udah naik, masa. Beda itu. Enggak. Bukan ya? Hari Senin harga nggak naik. Iya, kalau investasi gitu tuh jadi susah tidurnya. Mendingan investasi tuh yang jelas ada wujudnya, misalnya bentuknya rumah, misalnya bentuknya emas ya kan, atau enggak temenan sama pejabat investasi tuh. Siapa tahu dapat proyek. Aku juga ada temennya Mas Aryo. Bukan. Suami Bisa sendiri ya? dong. Iya kan, Mbak Astrid sekarang gini deh. Waktu dulu zaman orang tuanya Mbak Astrid gitu ya. Mereka investasi enggak kan, happy-happy aja kan? Mereka nggak investasi, tapi nah ini problemnya ketika mereka tua, mereka kan tergantung sama kita. Tuh. Karena mereka nggak punya investasi, udah gitu nih. Anak mau sekolah misalnya, nah harus bayar uang sekolah segala macam. Mereka nggak punya investasi, jadi ngutang kanan kiri. Aduh, ini nih yang begini nih yang bikin investasi bodong jadi rame di mana-mana.
Karena orang-orang tuh terlalu mikirin apa-apa buat masa depan. Loh memang iya dong. Ya emang iya. Masa apa-apa buat masa lalu? Ya jangan dong. gitu, masa Jadi lalu. hidup jadi masa gitu. Nggak, cuman kan ya nggak ada salahnya duitnya dinikmatin juga buat masa sekarang. Ya kan investasi mah yang jelas aja. Aduh, Jangan Bapak. apa-apa buat nanti. Ya, Pengen karena kekhawatiran ntar nanti masa tua ntar susah. Akhirnya usaha ini itu supaya duitnya berlipat-lipat dengan cepat. Ini yang bikin investasi bodong jadi rame. Dimanfaatin tuh kekhawatiran kita sama oknum-oknum yang kayak gitu. Makanya jangan terlalu takut lah. Jadi kita harus gimana? Santai, kayak di Atau- pantai, atau- slow, kayak di pulau, asik, kayak di Tasik. Aduh. Hidupnya enak ya kayak begitu sih, ya. kayaknya nggak ada beban banget. Tapi Iya. apa gini kali ya, Sid? Apa kita lebih baik emang investasi itu investasi syariah kan lebih jelas dan juga kita jadinya apa ya lebih aman dan lebih tenang kali ya. Tipu-tipu juga sama aja kayak investasi bodong Ih, dia gitu-gitu. so tau ih. Bener. Bayu, jangan kemana-mana. Nanti aku akan kedatangan Ibu Yeti. Itu beliau adalah seorang pakar. Nanti akan dijelasin deh mengenai yang namanya investasi. Terus soal investasi bodong, investasi syariah juga. Udah kamu di sini aja ya. Aku di sini ya. Iya, pemirsa juga jangan kemana-mana ya. Nanti kita akan ngobrol banyak lagi untuk mengetahui lebih jelas mengenai investasi bodong itu seperti apa sih. Supaya jangan sampai kita jadi korbannya. Ya.